Makasih, selamat datang kembali. Balik lagi di podcast Beris Consulting. Alhamdulillah kita lebih luar biasa lagi ini ya, karena materinya ini akan benar-benar kalian bisa catat sampai habis dan tonton sampai habis. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel Beris Consulting, podcast Beris Consulting, subscribe ya. Dan juga hidupkan lonceng notifikasinya. Kita lanjut lagi tentang rahasia bisa lebih dari 1 dekade nyenyes. Gimana itu? Kayak bisa seperti itu. Sudah saya singgung di depan tadi bahwa kita membangun bisnis itu harus jangka panjang. Jadi berpikirnya tidak jangka pendek gitu ya. Jadi walaupun ada dulu saya mulainya yang penting ada kebanggaan, bangun brand lah dulu. Nggak tahu apa namanya gitu, yang penting bangun brand, dikenal orang gitu kan. Kalau ditanya ada brand, nah seperti itu. Ini nama mereknya. Karena saya dulu suka gitu dengan brand-brand dulu di basket ya. Kalau sendiri kan ada brand-brand yang kita kenal keseharian. Dan kalau memakai itu kan ada kebanggaan. Nah seperti itu awalnya. Tapi makin kita belajar, makin kita paham bahwa ternyata bisnis ini dibangun. Jadi membangun bisnis ini butuh proses gitu, seperti itu. Jadi pembangunan brand ini nggak cukup hanya sesekali. Jadi betul. Kalau saya ada yang ngomong itu di balik penasaran ada pemasaran. Kalau saya gini, pemasaran itu berarti keterlihatan. Ya. Jadi dia terlihat dibicarakan. Ada kan jadi terdengar gitu dan dirasakan. Nah, dirasakan dari servisnya dan segala macam. Jadi ini rangkaian kerja-kerja yang banyak dari pemasaran seperti itu. Jadi misalnya kita konsisten di spanduk ataupun berubah-berubah seperti ini gitu kan. Jadi promo-promo itu terus itu. Dan Nyenyi salah satu yang konsisten. Nah itu, jadi kita juga nggak disiplin di awal-awal. Tapi makin kita belajar, kita bergabung di komunitas, belajar sama senior-senior gitu ya. Jadi paham apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi itu hanya satu step. Tapi saya mau masuk ke, bisnis harus untung dulu. Jadi harus ada keuntungan untuk diputar bahwa pertumbuhan uang bisnis itu untuk dikembalikan ke bisnis lagi sebenarnya. Kita sebagai founder kan sebagai pemegang saham ya ambil secukupnya, tapi uangnya diputar lagi. Jadi jangan dihabiskan buat gaya hidup apalagi. Terus harus berkelanjutan. Nah itu tadi, misalnya proses awareness, ya kan proses marketing tadi. Dan terus yang ketiga itu growing. Jadi kita ukur dulu tuh tiap bulan apakah pertumbuhan kita di eksponensial atau naik turun. Nah kalau naik turun misal kita di industri ini di Februari turun misalnya, tapi naiknya di bulan puasa. Berarti ada poin-poin bahwa logistik kita harus gimana, fulfillment, kan? Barang stok kita bagaimana, itu hanya satu bidang. Jadi bisnis ini holistik, jadi nggak hanya sepotong-sepotong. Jadi nggak bisa kita hanya fokus pada penjualan aja, stok kita nggak benerin. Terus juga finance-nya berantakan. Nah itu banyak yang teman-teman udah pinter nyari duit, nggak pinter cari duit nih, ngatur duit, mengelola uang. Nah nggak ada laporan keuangan, nggak bisa, nggak paham. Yang kita sebagai pimpinan mungkin nggak usah bukan untuk membuatnya ya, tapi bisa paham, bisa baca laporan keuangannya agar bisa membuat keputusan. Agar ada tindakan-tindakan. Nah ini proses jadi kita bisa, alhamdulillah bisa 13 tahun ini dipercaya di Palembang sebagai oleh-oleh gitu ya. Positioning kita itu yang diyakini orang. Ke depan kita berpikir lagi gimana selanjutnya bisa 15. Jadi poinnya tuh di 5 tahun awal sih sebenarnya. 5 tahun awal. Iya. Tapi kadang kita kan belum dapat profit tuh di setahun. Ya itulah bisnis. Orang belum kenal gitu kan, kalau makanan belum coba gitu. Sama saya dulu juga gitu. Tapi dengan kesabaran, kedisiplinan, insya Allah kita akan dapatkan apa yang kita cita-citakan. Masya Allah. Dan ini luar biasa teman-teman ya. Ternyata yang banyak kita pelajari dari beliau, salah satunya konsistensi itu penting banget kita jaga. Sama kita mulai melek tuh masalah finansial, pencatatan keuangan. Kalau ahli juga di bidang pencarian uang, atau marketingnya keren, salesnya luar biasa. Tapi ketika uangnya masuk tidak bisa dikelola dengan baik, itu kan juga bermasalah ke depannya ya. Apa nih visi misi ke depannya buat PT Unicaus Kreatif Indonesia? Oke, kita itu punya purpose ya sebagai perusahaan adalah
mewakili ekspresi, jadi menyediakan pakaian dan turunannya, mewakili ekspresi dan keyakinan dan kebanggaan di dalam diri seorang. Gitu. Jadi agar dia bisa bergaul dalam pergaulan dan kehidupannya itu dengan percaya diri, seperti itu. Jadi kita memiliki visi, makanya misalnya tentang Palembang ya Palembang, dia bangga dari Palembang, woi bangga wong Palembang, misalnya. Nah di bawah Sleman dia seperti itu, bangga dia sebagai Muslim, this is Islamic look. Nah dia menjadi contoh, gitu. Nah, inspirasi kebaikan, dan kita akan mengeluarkan ya itulah garisnya. Jadi purpose. Jadi kami membuat itu agar ini rangkaian strategi kita ke depan atau produk brand yang kita sering ke depan tidak beda jauh dari sini. Iya, tidak. Nah, visi juga menyediakan pakaian yang bermakna agar orang percaya diri. Jadi seperti itu. Jadi ini kita bacakan terus tiap hari sama tim kita, termasuk saya. Kita bacakan mission kita seperti itu. Berarti ada budaya kerja lah ya. Ya kita bikin PVMV, betul sekali. Jadi ada purpose, ada vision, ada mission dan values yang untuk budaya kerja kita di dalam nilai-nilai yang harus kita hidupkan sebagai perusahaan. Nah, perusahaan ini semua orang akan tergantikan, termasuk saya. Tapi bagaimana perusahaan ini seperti perusahaan-perusahaan lainnya? Bisa ratusan tahun, kan keren tuh. Betul. Jadi kita nggak berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang kebermanfaatan. Seperti apa udah di atas 100 tahun. Iya. Coca-Cola gitu. Jadi kok bisa? Ya. Jadi mereka menjadi korporasi. Itu pentingnya kita buat legal. Agar manfaatnya itu bisa dirasakan oleh publik dan internalnya seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Apa nih? Ini udah segmen terakhir nih. Tidak terasa ya teman-temannya udah terakhir. Udah selesai nih. Iya, wah luar biasa nih. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman UMKM nih, Kak Yoki yang mungkin juga masih di tahapan 2 tahun jalan, 5 tahun jalan, kurang lebih seperti itu, yang biar kita bisa sangat survive lah ke depannya dan punya misi juga. Oke. Jadi saya dulu pernah baca buku Bung Hatta ya. Jadi Bung Hatta itu buku tahun berapa? Daulat Rakyat kalau nggak salah 1928 kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang gini, betapa bahwa pelaku-pelaku ekonomi kita, kalau disebut tuh UMKM kita ini sangat-sangat tangguh gitu ya. Tapi mereka lemah gitu. Lemah dalam arti gini, ketika secara capital, secara permodalan, mereka tuh lemah. Misalnya anak sakit misalnya, ataupun ada keperluan itu langsung dananya kan terkuras gitu kan, cari modal lagi. Jadi kalau masalah kerja keras kita nih kurang apa gitu. Benar. Nah, tapi definisi kayak UMKM itu ya sudah. Jadi usaha mikro gitu kan, kecil menengah gitu kan. Kita harus tahu definisinya apa-apa saja itu. Dan kita memiliki, ya udah kita terima itu bahwa kita sebagai mikro ataupun di kecil ataupun di menengah. Tapi bagaimana kita memiliki mimpi ke depannya, mimpi besar. Karena mungkin badan kita terkurung atau kondisi kita lagi terlilit masalah, terlilit hutang, dan bermacam-macam tantangan hidup lainnya. Tapi yakinlah gitu ya, bahwa boleh badan ini, tapi pikiran kita biasa bebas gitu kan. Nggak ada yang bisa menghalangi mimpi kita. Nah, yakin kita punya mimpi ke depan itu tadi, baik sebagai pribadi ataupun pemimpin ya. Nah, jadi kita memiliki mimpi besar. Nah, itu boleh dikerjakan dengan hal-hal kecil. Jadi pelan-pelan. Jadi mungkin kita kok nggak bisa jual langsung, ya nggak bisa. Anda harus belajar dulu gitu ya. Jadi harus ada tahu. Jadi kalau saya itu berpendapat gini, berkeyakinan seperti itu. Kalau kita mau berubah pasti ada ilmu dulu yang turun ke kita. Ya kan? Kita belajar ilmu itu dulu baru kita bisa melangkah ke depan. Jadi sabar, follow the process gitu ya. Jadi terus jalani agar sampai di tujuan. Jadi kalau kita punya mimpi besar tapi tidak ada actionnya ya sama juga bohong gitu kan. Jadi oke, kita sekarang di tahapan ini walaupun skala mikro modalnya kecil udah pelan-pelan sambil kita lengkapi ilmunya dan terus masif actionnya. Mungkin kita akan mencapai mimpi yang kita tidak. Luar biasa, berarti poin paling penting ini mimpi dulu yang penting. Nah, mimpi dulu walaupun ya kita sekarang melangkah dengan step-step kecil. Iya, nggak masalah. Yang penting mimpi dulu. Oke, terima kasih Bang Yoki udah kasih waktunya juga. Dan juga luar biasa, semoga sukses terus buat usahanya dan juga yang Muslim Mind semakin viral lagi. Amin. Oke, semuanya tetap di Berries Consulting.